Kalau kalian ngikutin perkembangan industri teknologi di Indonesia, kalian pasti tahu ya, kalau perusahaan teknologi khususnya yang berbasis aplikasi di Indonesia itu ada banyak banget. Tapi kalian pernah bertanya-tanya nggak sih? Sebagai perusahaan yang menyandang titel perusahaan teknologi apa yang mereka kembangkan? Apa jangan-jangan kita tuh sebenarnya belum punya perusahaan teknologi sama sekali? Ngomongin tentang perusahaan startup di Indonesia, kita nggak bisa luput dari nama-nama kayak Gojek, Tokopedia, Tiket.com, Traveloka, dan lain sebagainya. Gue challenge sedikit ya, kalian sebutin 10 aja nama perusahaan tech startup di Indonesia dalam kurang dari 10 detik. Ayo, tulis di kolom komentar. Nama-nama yang gue sebutin tadi, terlepas dari status akuisisi mereka saat ini, adalah perusahaan yang dibangun oleh orang Indonesia asli. Gojek oleh Bapak Nadiem Makarim dan kawan-kawan. Tiket.com oleh Bapak Natali Ardianto dan kawan-kawan. Tokopedia oleh Bapak William Tanuwijaya dan kawan-kawan. Dan masih banyak lagi ya. Belum lagi ketika kita ngomongin perusahaan-perusahaan tech startup yang umurnya lebih tua di era keemasan Kaskus. Siapa nih di sini yang dulu aktif di Kaskus? Awal kemunculan perusahaan-perusahaan rintisan berbasis teknologi ini memberikan warna yang baru bagi industri di tanah air. Kemunculan mereka pun gak jarang ya menimbulkan banyak kontroversi akibat agenda disrupsi yang mereka bawa bersama inovasinya. Kalian masih ingat kan perselisihan antara Opang, ojek pangkalan, sama ojol, ojek online di awal-awal boomingnya Gojek. Saking disruptifnya, pada saat itu banyak manajer perusahaan yang beralih profesi jadi supir taksi online. Lantaran duit yang dihasilkan besar banget. Ini semua berkat insentif yang ditawarkan pada saat itu. Lanjut di tahun 2014 silam, ketika perusahaan tech startup makin menjamur. Perusahaan tech startup semakin bermunculan dengan layanan yang lebih niche. Muncullah Klapa pada saat itu, sebuah marketplace yang menjual produk-produk khusus handmade lokal. Ada juga Warung Pintar yang menawarkan konsep warung kaki lima dengan versi yang lebih modern. Atau yang saat ini masih kalian pakai tuh, Astro misalnya. Dulu sempat menawarkan layanan belanja kebutuhan rumah dikirim kurang dari 15 menit katanya. Nggak cuma dari sektor swasta, pemerintah saat itu juga ikut meramaikan kancah pertek startupan Indonesia lewat program 1000 Startup Indonesia atau program BCAP oleh Kemenparekraf. Baparekraf for Startup atau BCAP ini tuh semacam program ya, program akselerasi gitu, akselerasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mendukung perkembangan startup di sektor ekonomi kreatif melalui pelatihan, mentoring, dan akses ke jaringan investor serta pasar untuk membantu startup mulai dari validasi ide hingga scaling bisnis. Program tersebut bertujuan untuk melahirkan banyak founder-founder startup yang harapannya perusahaan tech startup mereka bisa bertumbuh besar dan menjaring investor di kemudian hari. Tapi kalau kalian perhatiin dari semua tech startup yang gue sebutin tadi, sebenarnya timbul satu pertanyaan. Apakah kita benar sudah membuat perusahaan teknologi atau kita cuma membuat perusahaan tech-enabled doang? Coba deh perhatiin pola perusahaan tech startup yang gue sebutin di awal tadi. Hampir semua model bisnisnya sama. Kalau bukan marketplace, ya ngembangin aplikasi untuk mempertemukan si A dan si B, atau paling banter perusahaan sosmed. Yang mana yang paling jauh yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk menggait pelanggan adalah dengan membanjiri platform mereka pakai berbagai promo atau promo diskon atau cashback gitu ya. Yang sebenarnya promo itu makin hari makin gak menarik. Ya kali belanja dapat diskon 80%, tapi maksimalnya cuman goceng. Lah, kocak. Pembohong, kau pembohong. Ini tentu aja ya sempat nimbulin pertanyaan pada saat itu. Kalau perusahaan tech startup ini terus-terusan ngebanjirin layanannya dengan promo, lah terus kapan untungnya?
Dan ya akhirnya kejawab kan sekarang. Banyak perusahaan tech startup yang akhirnya gulung tikar bagi yang udah gak ada harapan atau buru-buru diakuisisi buat yang mungkin masih punya secercah harapan untuk survive. Minimnya inovasi dari perusahaan tech startup ini juga menjadi salah satu faktor ya yang membuat industri tech startup di Indonesia menjadi cepat jenuh. Selain minimnya inovasi, banyak perusahaan tech startup di Indonesia juga sebenarnya membuat kita bertanya-tanya. Sebenarnya manfaat yang mereka tawarin tuh apa sih? Emangnya kita butuh banget pakai layanan mereka? Ya coba aja lihat contohnya tadi Kelapa. Sebuah marketplace ya yang ngejual barang-barang handmade lokal. Kalau dipikir-pikir apa iya kita tuh perlu diversifikasi produk berdasarkan metode produksinya. Lantas kalau misalnya nih Tokopedia suatu hari ngebuat satu section khusus produk handmade gitu, apa nggak mati tuh Kelapa? Ya kan? Ya sekarang akhirnya bener, kebukti Kelapa ini mati. Atau Warung Pintar tadi ya, datang dengan konsep warung kaki lima yang modern. Ada chargernya, ada wifi-nya, siapa yang butuh itu sih? Akhirnya kebukti, sekarang mereka pivot. Satu lagi contoh yang gak kalah parah, perusahaan-perusahaan agritech yang melabeli dirinya sebagai superhero di dalam rantai distribusi produk agrikultur dengan mengusung narasi membasmi tengkulak yang ujung-ujungnya mereka sendiri yang jadi tengkulaknya. And finally, kalau kalian ngelihat dari sudut pandang yang lebih besar, hampir semua tech startup di Indonesia tuh belum mampu buat ekspansi keluar Jawa. Selain pemain-pemain besar kayak Gojek, Tokopedia, dan nama-nama besar lainnya yang tadi gue sebutin. Seakan-akan problem yang pengen mereka solve itu cuma ya di sekitaran Pulau Jawa aja. Lagi-lagi ya Jawa sentris lagi. Sementara hari ini sektor teknologi di Indonesia masih dibanjiri dengan ratusan hingga ribuan aplikasi, beberapa negara lain udah mulai beralih ke pengembangan teknologi yang lebih canggih lagi. Salah satunya Jepang melalui Astroscale, sebuah perusahaan yang berfokus pada isu sampah, lebih tepatnya sampah luar angkasa. Perusahaan ini udah nggak lagi ngomongin soal sustainability dari dalam planet bumi. Fokus mereka lebih banyak dituangkan untuk keselamatan orbit planet dari resiko yang bisa mengancam kelangsungan hidup kita di planet ini. Makanya fokus mereka bukan cuma ngebersihin orbit kita dari sampah-sampah luar angkasa, kayak serpihan satelit atau pecahan meteorit. Mereka juga punya layanan untuk merawat satelit yang sedang aktif, melakukan observasi pergerakan dan situasi objek di luar angkasa hingga solusi untuk menarik kembali satelit yang sudah mati supaya nggak jadi sampah di luar angkasa. Itu baru satu contoh ya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh lain kayak sektor robotik yang perlahan-lahan makin gencar dipakai buat gantiin buruh di manufaktur atau bahkan di pertahanan gitu. So the question is, apakah kita capable untuk melakukan hal yang sama? Harusnya udah pasti dijawab ya iyalah gitu ya. Tapi jawaban ini bukan jawaban yang optimis kosong. Karena kami mengambil data dari internal e-commerce aja, lewat data dari talent kami kelihatan ada banyak banget talenta digital khususnya data spesialis. Ini dengan jumlah yang segini aja, untuk satu role sebenarnya banyak yang kita lakuin. Kayak misalnya pengolahan data kondisi kesehatan di area-area tertentu di Indonesia supaya kita bisa memetakan seperti apa penyakit endemik di suatu wilayah dan keluar dengan solusi pencegahannya. Atau kita start dari yang paling mengakar aja deh, sentralisasi data-data kita kayak NIK, rekam medis, dan lain sebagainya. Sayangnya ini kayaknya bakal sulit ya buat kejadian. Karena yang pertama, investor tuh udah makin males buat invest duit mereka ke sektor teknologi kita yang cenderung stagnan ya. Yang kedua, dukungan pemerintah yang masih minim banget. Alih-alih bikin undang-undang untuk perlindungan data pribadi kita aja deh, pemerintah kita masih disibukkan dengan huru-hara THR driver ojol. Dan yang utama dan pertama, apakah masyarakatnya udah siap? Akhirnya kita cuma bisa berharap apakah sektor teknologi kita akan benar-benar maju atau kita mentok di smartphone kita doang. Sedih ya?